bahwa Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala mengatakan aqsamul maddil lazim, pembagian jenis-jenis mad lazim. Dan sebetulnya makna mad lazim sendiri sudah disebutkan. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqafan ba'da maddin tuwila, ya. Atau kalau versinya Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Maknanya sama. Apa itu mad lazim? Mad lazim adalah mad asli yang bertemu huruf mad mad asli yang bertemu sukun dalam satu kata yang sama. Di sini sukunnya mau sukun wasal, mau sukun waqaf, maka sama saja. Baik wasal atau waqaf sama saja. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqafan. Jadi mau wasal mau waqaf sama saja. Contoh, as-sakhah, ada lafaz as-sakhah. Di sini ada huruf mad. Huruf madnya apa? Alif. Huruf madnya adalah alif. Alif bertemu sukun. Di mana sukunnya pertanyaannya? Sukunnya di kha. Kenapa? Karena kha ini aslinya ada dua huruf. Aslinya ada dua huruf. Yang pertama kha sukun, yang kedua kha fathah. Maka di sini ada pertemuan dua sukun. Pertemuan alif yang juga sukun, pertemuan kha yang sukun. Ada alif yang sukun, ada kha yang sukun. Maka untuk memperjelas keberadaan alif, agar alifnya ini benar-benar tampak, madnya mesti dipanjangkan hingga 6 harakat. Tidak ada pilihan yang lain. As-sakhah, as-sakhah, 6 harakat. Begitupun ad-dallin. Begitu juga atuhajjunni al-an. Kenapa mesti dipanjangkan lebih dari 2 harokat, bahkan sampai 6 harokat? Untuk memperjelas keberadaan alif, karena dia bertemu sukun. Jadi ini pertemuan 2 sukun. Kalau ada huruf mad bertemu sukun pada satu kata, maka madnya mesti dipanjangkan sampai 6 harokat untuk mempertegas keberadaan alif, atau untuk mempertegas keberadaan huruf madnya. Mau itu alif atau ya mad, atau di sini misalnya contohnya waw mad. Begitu pula apabila kita membaca huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu huruf-huruf muqatta'ah? Huruf-huruf di dalam Al-Quran yang tidak diberi harokat, dan cara membacanya dengan menyebutkan nama hurufnya. Itu namanya huruf muqatta'ah. Ada huruf shad, maka cara bacanya shad. Maka di situ ada alif bertemu dengan sukun. Begitu pula nun. Begitu pula mim. Haknya enggak ya? Ha juga harokat. Ini seperti yang pernah disinggung, ini adalah mad tabi'i harfi. Kalau ini mad lazim harfi. Hamim. Begitupun Qasim. Begitu, ya. Jadi berarti mad lazim ada 2, yang terdapat pada kata, ada yang terdapat pada huruf. Yang terdapat pada kata disebut kilmi, yang terdapat pada huruf disebut harfi. Sama dengan mad tabi'i. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan
aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Jenis-jenis mad lazim menurut para ulama ada 4, yakni lazim kilmi dan lazim harfi. Kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu. Yang kilmi ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Yang harfi ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Maka inilah 4 pembagian tersebut. Ada lazim kilmi, ada lazim harfi. Lazim kilmi ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Lazim kilmi mukhaffaf dalam riwayah Hafs hanya ada 1 kata saja, yakni al-an. Adapun yang mustaqal banyak. Contohnya as-sakhah. Yang harfi yakni mad lazim yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah. Contohnya hamim, di mimnya ya, bukan di haknya. Kalau haknya apa? Tabi'i harfi. Qasim mim, di sin dan di mimnya. Karena sin bertemu mim, nunnya, maka terjadi idgham, dibacanya sim mim, begitu. Jadi ada 4. Lazim kilmi mukhaffaf, lazim kilmi mutsaqqal, lazim harfi mukhaffaf, lazim harfi mutsaqqal. Ada 4. Jadi mad lazim ada 4. Ada yang namanya lazim kilmi mukhaffaf, lazim kilmi mutsaqqal. Apa perbedaannya? Perbedaannya ada tasydid atau ada idgham. Kalau ada tasydid, mutsaqqal. Kalau tidak ada tasydid atau tidak diidghamkan, mukhaffaf. Lazim harfi mukhaffaf, lazim harfi yang tidak terjadi idgham. Lazim harfi mutsaqqal, lazim harfi yang terjadi idgham. Begitu. Kita sekarang ke mad lazim kilmi. Kita rinci. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma' harfi maddin fahwa kilmiyun waqa'. Maka apabila ada sukun yang berkumpul dengan dalam satu kata dengan huruf mad, maka disebut dengan mad lazim kilmi. Contoh al-an. Mana mad lazimnya? Ada alif bertemu dengan sukun, lam sukun. Ini sebetulnya mad badal karena hamzahnya panjang. Tapi di sisi lain dia juga mad lazim. Jadi ada 2 sebab nih. Sebabnya hamzah berada sebelum mad, sebabnya sukun berada setelah mad. Mana yang diamalkan? Kenapa mad lazim? Karena lebih kuat. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Iya, yang tadi itu apa? Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Lanjutannya? Hah? Wasababa maddin idza ma wujida fa inna aqwa sababainin farada. Masya Allah. Nambah dalilnya. Atau at-dhammah. Ini ada alif bertemu dengan mim. Mim sukunnya mana? Tadi sudah dijelaskan bahwa yang bertasydid aslinya 2 huruf ya. Begitu pula as-sakhah. Baik. Ini semuanya disebut dengan mad lazim kilmi. Yang al-an ini mad lazim kilmi mukhaffaf. Dan yang at-dhammah serta as-sakhah ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Kenapa mesti dibedakan ada mukhaffaf, ada mutsaqqal? Karena cara bacanya sedikit berbeda. Kalau al-an 6 harokat biasa. Al-an. Silakan. Tidak ada
penekanan pada lam. Walaupun ada sebagian ulama yang menekan lam tapi tidak terlalu kuat. Ada yang begitu juga. Namun pada mad lazim kilmi mutsaqqal harus jelas penekanan di tasydidnya nah ada nah gitu ya. Atau misalnya seperti itu. Ya. Dipahami? Coba at-tamah ya. 1 2 3. As-sakhah. Belum ya, 25 tadi. As-sakhah. Kalau emmah berarti emmah karena ada gunnah ya. Begitu. Dipahami? Mudah? Mudah sekali. Al-Imam Al-Jamzuri melanjutkan au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wasduhu fa harfiyun bada. Kalau terdapat pada huruf thulathi atau thulathil huruf itu apa? Huruf hijaiyah yang namanya terdiri dari 3 huruf. Huruf lam. Ada huruf lamnya, ada alifnya, ada mimnya. Maksudnya begitu. Ada 3 huruf kan? Huruf mim. Ada mim, ada ya, ada mim. Huruf nun. Ada nun, ada waw, ada nun. Jadi nama hurufnya terdiri atas 3 huruf dan yang tengahnya adalah mad. Lalu bagaimana dengan to? Ha atau misalnya ha. Ini bagaimana? Ternyata di sini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan namanya to begini saja, to dengan alif. Ada memang yang mengatakan namanya to, alif dan hamzah. Tapi di dalam Al-Quran semua sepakat hamzahnya tidak dibaca. Jadi ini kalau ada yang nyebut nama to pakai hamzah boleh. Ini namanya huruf apa? Huruf to boleh. Atau misalnya yang nanya ini namanya huruf apa? Huruf to juga boleh. Tapi di dalam Al-Quran sepakat semuanya hamzahnya tidak dibaca. Begitupun ha. Boleh kita katakan misalnya ini huruf apa? Huruf ha. Boleh juga kita katakan huruf ha. Boleh. Tapi di dalam Al-Quran sepakat hamzahnya tidak dibaca. Ya, begitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran para ulama sepakat hamzahnya tidak dibaca. Toha. Yasin hurufnya huruf apa? Huruf ya atau huruf ya. Tapi ketika sudah masuk dalam Yasin maka hamzahnya para ulama sepakat tidak dibaca. Yasin. Yasin. Begitu. Ya. Jadi yang belakangnya hamzah di dalam Al-Quran hamzahnya tidak pernah dibaca. Huruf hijaiyah yang nama belakangnya ada hamzahnya, maka hamzahnya tidak pernah dibaca. Keberadaan mad lazim harfi pada huruf muqatta'ah yang terdapat pada awal-awal surat di dalam Al-Quran. Nanti lebih detail akan diuraikan kemudian, ada bagian tersendiri huruf muqatta'ah. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan kilahuma mutsaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Jadi kapan disebut mutsaqqal? Kalau diidghamkan. Kapan disebut mukhaffaf? Kalau tidak idgham. Patokannya idgham atau tidak, itu aja patokannya. Cirinya apa? Ada tanda tasydid. Kalau tandanya bukan tasydid, maka namanya mad lazim mukhaffaf. Mau yang kilmi, mau yang harfi, sama-sama mukhaffaf. Kalau ada tasydid, telah terjadi idgham, maka namanya mutsaqqal. Jadi lazim kilmi ada yang mutsaqqal, ada yang mukhaffaf. Contohnya yang mutsaqqal, al-haqqah, at-dhammah, as-sakhah. Yang mukhaffaf hanya ada satu saja contohnya, al-an.
Baik. Di dalam mad lazim kilmi ada mad lazim yang berbeda, seperti yang telah kita bahas di pertemuan dua huruf, yakni dikenal juga dengan istilah al-maddul faraq. Kenapa diistilahkan beda? Karena mereka aslinya hamzah wasal. Dibaca mad untuk membedakan antara kalimat berita dengan kalimat khabar. Kalau hamzah wasalnya tidak dibaca, berarti Allah nggak kelihatan ini nanya atau enggak. Kalau hamzahnya dibaca dua-duanya, Allah menyelisihi kaidah hamzah wasal. Supaya tidak menyelisihi kaidah hamzah wasal, maka hamzah wasalnya diubah jadi mad. Allah. Tahu, oh lagi nanya ternyata. Al-Zakarain. Oh lagi nanya. Al-an. Lagi nanya. Kalau al-an, sekarang. Al-an, apakah sekarang? Jadi kalau antum nanya, jangan al-an, bukan. Al-an, ya, disesuaikan, intonasinya dibedakan, juga hamzahnya dipanjangkan. Al-an. Juga dalam riwayah Hafs jalur Asy-Syatibiyah, ternyata tiga kata ini boleh dibaca tanpa mad. Dengan apa? Kalau nggak pakai mad bisa dibaca dengan apa? Masih ingat nggak kemarin? Tashil. Allah, al-Zakarain, al-an. Seingat? Kenapa nggak bilang kalau nggak seingat ya? Jangan membuat saya khawatir karena nggak menjawab. Baik ya. Jadi kenapa mereka disebut maddul faraq? Karena ada yang berbeda. Apa yang berbedanya? Untuk membedakan antara kalimat khabar dengan kalimat berita. Jadi keberadaan madnya ini yufarriqu baina kalimatil khabar wa kalimatil listifham. Padahal dia hamzah wasal. Menurut kaidah hamzah wasal nggak dibaca sih hamzah wasalnya. Kenapa kamu nangis terus kamu sini? Boleh naik tapi mau mikir. Aja. Seperti itu. Ya. Jadi dalam riwayah Hafs hukum mad faraq ini ada dua. Untuk selain Syatibiyah, masih ingat nggak? Jalur Hafs ini ada berapa? 20. 57. 56 hanya baca ibdal, 6 harokat. Satu jalur boleh ibdal, boleh tashil. Jadi yang boleh ibdal dan boleh tashil hanya satu jalur saja. Jalur apa? Asy-Syatibiyah. Jalur Asy-Syatibiyah. Dipahami? Ini namanya mad al-faraq. Lagi belajar jangan diganggu. Bisa lagi main lagi. Bisa giniin lagi. Baik. Tashil itu apa? Sudah kita bahas sebelumnya. Ini hanya mengulang. Tashil adalah mengucapkan hamzah yang kedua seperti suara yang berada di antara hamzah dengan mad. Dalam riwayah Hafs yang wajib tashil hanya satu, yakni di surat Fussilat. Ini sudah kita praktekkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita membahas alaqatul huruf, pertemuan dua huruf, al-harfanil multaqiyan. Baik, ini adalah permasalahan mad lazim kilmi. Di dalamnya ada mad al-farq. Jadi mad farq itu mad lazim kilmi bukan? Iya, dia mad lazim kilmi. Tapi mad lazim kilmi yang terbentuknya berbeda.
mad lazim kilmi yang berbeda dengan mad lazim kilmi yang lain. Di mana perbedaannya? Adanya perubahan dari hamzah wasal menjadi mad. Untuk apa dia menjadi mad? Untuk membedakan antara kalimat khabar dengan kalimat berita. Gimana bacanya? Kok nyampe ya sampai situ? Baik. Iklan lah, anggap iklan. Nggak bisa diatur, saya matiin dari sini. Mic 2 atau mic 1 sama semua ya ini ya? Satu mic sama ya? Satu colokan ya? Oh ya udah. Gak mau dia kalau tahu gak ada suaranya biasa gak mau. Atau ini Ustaz, saya yang pakai itu aja. Jadi gak usah ditukar. Iya, ntar dicabut itunya. Ustaz, saya pakai itu terus dicabut aja ininya langsung. Wirelessnya langsung dicabut aja. Ya, seenggaknya nggak ketahuan karena apa gitu. Nggak nyala. Bukan buat mainan. Nggak gini. Ini ngedengung kalau pakai ini. Oh, ngedeng coba dulu lah. Mungkin agak maju mungkin ya speakernya. Ini dicabut aja dulu yang wirelessnya. Yang wireless mic wirelessnya dicabut dulu. Cair, itu colokin. Nah, enggak kan ngedeng. Bismillah, tes volumenya aja balik. Jangan terlalu dekat, Seth. Agak ke depan aja, agak ke depan. Nah, gitu, supaya bertolak. Nah, jelas kok ini. Enggak dengung, Seth. Udah ada mati. Kan enggak ketahuan kan dia mati sendiri. Pikirannya mic-nya mati aja udah. Baik, afwan ada iklan ya. Sama jelasnya insyaallah, alhamdulillah. Baik, pertanyaan nih. Ketika waqaf pada kata-kata yang akhirnya tak marbutah dan sebelumnya adalah mad, seperti kata-kata berikut: as-salata, az-zakata, at-taurata, muzjatin, dan semisalnya. Saat waqaf nih, hukumnya mad arid li sukun atau mad lazim? Saat waqaf mad arid li sukun atau mad lazim? Mad arid atau mad lazim? Baik. As-salata yang berharokat huruf apa? As-salata yang berharokat huruf apa? Yang berharokat di akhir huruf apa? As-salata. Nah, az-zakata, at-taurata, muzjatin. Ketika waqaf, as-salah, huruf apa yang sukun? Az-zakah, huruf apa? Ha. At-taurah, huruf apa? Muzjah. Ha. Pertanyaan, ha yang sukun itu sukunnya arid atau sukun asli? Sukun yang ada pada huruf H itu sukun arid atau sukun asli? Kalau arid berarti asalnya berharokat. Berarti H-nya berharokat sebelumnya. Yang berharokat ta atau ha? Ta. Yang sukun ta atau ha? Jadi H-nya itu sebenarnya sukun arid atau sukun asli? Udah mulai berubah nih. Kalau misalnya H-nya sukun asli, berarti ketika waqaf mad arid disukun atau mad lazim? Ketika waqaf, maka disitulah letak perbedaan pendapat para ulama. Apabila kita berpendapat bahwa H-nya ini sukun asli, maka berarti saat waqaf di sini dia adalah mad lazim. Kalau kita berpendapat bahwa H-nya adalah sukun arid, maka ketika waqaf di sini adalah mad arid li sukun. Mana pendapat yang kuat? Wallahu ta'ala alam yang kuat yang mana, akan tetapi kami mendapatkan dua riwayat ini. Ada. Jadi ketika baca
sebagian ulama mengatakan jadiin lazim ketika wakaf. Karena hak itu nggak pernah berharokat. Hak itu selalu sukun, berarti sukunnya asli. Kenapa dikatakan tidak pernah sukun? Yang sukun itu tidak pernah harokat ya. Karena yang harokat itu adalah taknya. Jadi haknya selalu sukun. Yang berharokat itu taknya. Sebagian ulama mengatakan yaitu memang sudah satu paket. Namanya tak marbutoh. Kalau berharokat jadi suara tak, kalau sukun jadi suara hak. Jadi ini menambah wawasan saja. Kalau misalnya dibikin kuis bisa nih. Ya. Jadi dalam kata apa atau sebutkan kata di dalam Al-Qur'an yang apabila wasol jadinya mad asli, tapi kalau waqaf bisa dinilai mad lazim. Kalau wasol jadinya mad asli, saat waqaf bisa dinilai mad lazim. Ya ini ketika tak marbutoh sebelumnya mad. Wallahu ta'ala a'lam. Mana yang lebih kuat silahkan teliti sendiri. Ada yang tanyakan? Udah mulai ada yang ngaji nih. 11:30. Dipahami mad lazim? Kilmi terutama? Gimana para ustadzat, asatidzah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipahami? Gimana, Ustaz? Ketika wakaf, para ulama berbeda pendapat. Yang ada yang mengatakan mad lazim, ada yang mengatakan mad arid lisukun. Kenapa berbeda pendapat? Mereka berbeda pendapat karena perbedaan dalam menilai hak yang sukunnya. Apakah hak yang sukun ini adalah sukun asli atau hak sukun saat wakaf ini sukun arid? Itu sukun yang ada di hak. Kan ketika kita wakaf ini tak jadi hak kan? As-salata ketika wakaf as-salah. Nah, itu sukun di haknya itu sukun asli atau sukun arid? Yang berpendapat sukun asli maka berarti dia jadi mad lazim. Yang berpendapat sukun arid maka dia menjadi mad arid lis sukun. Begitu. Putus ini. Kuat anginnya. Ada yang tanyakan lagi? Dipersilakan. Baik. Apabila tidak tanyakan, kita masuk ke huruf muqatta'ah dan mad lazim. Harfi. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang terputus. Maknanya apa sih? Ada alif lam mim, ada ha mim, ada toha, ada yasin. Maka kita katakan wallahu a'lam. Ini termasuk ayat-ayat mutasyabbihat. Yang penting itu adalah pertama beriman, yang kedua bacanya sesuai riwayah. Udah. Yang penting buat kita nggak perlu nyari maknanya. Karena di dalam tafsir-tafsir itu kitab-kitab tafsir nggak ada maknanya. Alif lam mim ya wallahu a'lam. Para ahli tafsir mengatakan wallahu a'lam. Yang penting itu adalah kita beriman bahwa itu bagian dari Al-Qur'an, kalamullah. Dan yang kedua adalah bacanya benar sesuai riwayah. Dari 29 huruf hijaiyah terdapat 14 huruf yang jadi bagian dari huruf muqatta'ah. Apa saja? Terkumpul lafadznya pada kalimat silhu suhairan man qata'ka. Sad, lam, ha, sin, ha, ya, ra, alif, mim, nun, qaf, ta, ain, dan kaf. Kenapa mesti ada huruf-huruf muqatta'ah? Kita jawab wallahu a'lam, itu urusan Allah. Tapi ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, untuk menunjukkan awal-awal surat. Karena memang tidak ada yang di tengah, rata-rata di awal. Yang kedua, ini supaya apa? Supaya membuat orang-orang kafir ini tergugah. Kok ada ya?
kalimat yang dibuat seperti itu. Karena ini gak kepikiran buat orang-orang musyrik. Alif lam mim. Orang musyrik mikir, ini apa ini? Mereka aja gak sampai kepikiran bikin syair sampai begitu. Ya, gak kepikiran. Tapi ada, dan itu membuat mereka takjub. Susunan itu pas gitu kalau dari syair. Kok pas ya susunannya? Bahkan satu huruf Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan nun. Wah, ini buat orang kafir takjub lagi. Wah, satu hurufnya udah bagus. Dan ini nggak bisa kemudian kalau gitu kita bikin tandingannya apa? Jim. Pasti akan ditertawakan. Pasti akan ditertawakan. Ini luar biasanya, ya. Maka dari itu, huruf muqatta'ah itu adalah bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Kenapa? Karena sampai sekarang nggak ada orang yang bisa menyusun susunan huruf muqatta'ah versi mereka sendiri. Nggak ada yang bisa. Allah sudah nantang manusia, kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, kasih satu surat yang semisal. Nggak sanggup 10 ayat, nggak sanggup 1 ayat. Satu ayat yang semisal muqatta'ah saja nggak ada yang sanggup. Ini luar biasanya Al-Quran, ya. Luar biasanya Al-Quran. Al-Imam Al-Juzuri mengatakan wal lazimul harfiyyu awwal suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar. Dan lazim harfi itu letaknya di awal-awal surat dan terkumpul pada 8 huruf yang terkumpul pada lafaz kam asal naqas. Jadi tadi huruf muqatta'ah itu terkumpul pada silhu suhairan man qata'ka. Dari 14 huruf silhu suhairan man qata'ka yang termasuk lazim harfi ada 8. Apa saja? Terkumpul lafadznya pada kalimat kam asal naqas, atau ada juga yang menyingkatnya naqasa asalukum. Kam berapa, asal madu, naqas telah berkurang. Berapa madu yang telah berkurang? Atau dibalik, naqasa asalukum, madu kalian telah berkurang. Wa ainu dzu wajhaini, tapi si ain boleh dibaca dengan 2 cara. Watulu akhos, dan dibaca 6 harokat itu lebih utama. Kenapa ain boleh dibaca dengan 2 cara? Karena dia lin. Lin tapi ketemunya sukun asli. Para ulama mengatakan namanya lin lazim. Mad lin lazim. Oleh karenanya boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Khusus ain saja. Bahkan dalam riwayat yang lain boleh dibaca 2. Begitu. Tapi ada juga sebagian riwayat yang hanya boleh baca 2. Yang ada juga yang hanya boleh baca 4. Ada juga yang hanya boleh baca 6. Dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah, pilihannya boleh 4, boleh 6. Jadi huruf ain dikecualikan boleh dibaca 4 atau 6. Adapun sisanya selain ain, berarti kita singkat saja. Pakai singkatan apa? Ini ada yang bisa singkat nggak? Kam asal naqas, dihilangkan huruf ainnya. Kalau saya nyingkat jadi sanaqusulakum. Saya akan menceritakan kepada kalian. Sanaqusulakum. Itu dibaca 6, ain boleh 4, boleh 6. Al-Imam Juzuri mengatakan, kemudian yang selainnya apakah ada 14? Huruf muqatta'ah ada 14. Yang 8-nya mad lazim harfi. Sisanya berapa? 6. Yang 6 ini wa ma siwal harfi thulathi, dan selain huruf thulathi, juga selain alif, huruf sulasi ada 8, alif ada 1. Berarti tinggal sisa berapa? 5. Maka yang 5 famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Maka yang 5 adalah mad tabi'i harfi. Apa saja? Wa dzaka aidon fi fawatihi suwar fil lafzi hayyin tahir. Ha, ya, ta, ha, ra. Ini semuanya mad tabi'i. Saya pernah baca beberapa kitab tajwid yang mengatakan ini namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Ini keliru. Kekeliruan besar.
mengistilahkan hayyun dhahir ini mad lazim harfi mukhaffaf. Mereka bilang ini namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Oh, apa lagi? Kemudian kalau yang mad lazim harfi tidak bertasydid, mereka bilang itu namanya mad lazim harfi musaqqal. Yang bertasydid mereka namakan mad lazim harfi musaqqal mushba'. Ini apa lagi? Yang namanya mushba' itu artinya dibaca 6 harokat. Seluruh mad lazim itu mushba'. Jadi ini ngarang-ngarang sendiri, nggak jelas dari mana asal usulnya, ya. Itu keliru. Jadi kekeliruan besar mengatakan bahwa ini ada mad lazim harfi adalah kekeliruan besar. Hayyun dhahir bukan mad lazim harfi tapi mad tabi'i harfi. Ya, mad tabi'i harfi. Dan tidak ada istilah pembagian mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi musaqqal mushba'. Semua mad lazim mesti mushba'. Semua mad lazim mesti mushba'. Apa artinya mushba'? Dibaca 6 harokat. Yang mad lazim semuanya dibaca 6 harokat. Kecuali alif, dan alif tidak ada madnya, ya. Oleh karena itu dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Alif tidak ada madnya. Sanakusulakum hanya mad lazim saja dibaca 6 harokat. Ain mad lim lazim boleh 4, boleh 6. Hayyun dhahir mad tabi'i harfi dibaca 2 harokat. Begitu, ya. Gampang ya. Jadi dari 14 huruf kita bagi menjadi 4. Alif tidak ada madnya. Sanakusulakum dibaca 6 harokat. Ain dibaca 4 atau 6. Hayyun dhahir dibaca 2 harokat. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanyakan huruf muqatta'ah? Ada yang tanyakan huruf muqatta'ah? Malu. Nangis kedengeran keras malu. Baik. Fi soal? Fi ma fi? Silakan sudah. Pada saat mad lazim bertemu di mana contohnya? Lam mim misalnya. Kayak gimana? Ya, kenapa? Maksudnya sama itu kayak gimana maksudnya? Iya, ada naikin. Semua bertasydid ada dinaikin. Semua yang bertasydid dinaikkan suaranya untuk membedakan dengan mukhaffaf. Untuk membedakan dengan mukhaffaf. Bedanya mukhaffaf sama musaqqal. Musaqqal dinaikkan suaranya ketika tasydidnya, mukhaffaf tidak dinaikkan suaranya. Bahkan menurut sebagian ulama semuanya dinaikkan suaranya. Dan yang bertasydid lebih kuat dinaikannya. Begitu. Ya, silakan. Huruf muqatta'ah itu ada 14 semuanya. Huruf muqatta'ah ada 14 ini. Alif, sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim, ain, ha, ya, tha, ra. Dari 14 ini, ya, yang 7 dibaca 6 harokat, yang 1 dibaca 4 atau 6, yang 5 dibaca 2, yang 1 alif tidak ada madnya. Alif bukan dibaca alif, bukan dibaca alif, bukan. Alif tidak ada madnya. Alif. Jadi cara bacanya alif, murni, langsung begitu saja. Alif. Toha 2 harokat berarti. Di sini kan to sama ha. Toha berarti dia mad tabi'i harfi. Pokoknya kalau huruf-hurufnya ha, ya, to, ha, ro 2 harokat. Alif, lam, ro 2. Ro bukan ro, bukan. Yasin, iya-nya 2 harokat. Sinnya baru 6. Di sini ada sin.
Begitu. Baik, kita praktek ya. Satu huruf. Dari mulai huruf muqattah yang terdiri atas satu huruf, ada shad, ada qaf, ada nun. Maka cara bacanya dipanjangkan 6 harokat. Shad. Silakan. Belakangnya dal, dipantulkan d. Jadi yang dipantulkan itu bukan huruf shad, tapi huruf dal. Ada yang nanya ke saya waktu itu, Ustaz, kenapa huruf shad memantul? Huruf shad memantul kayak gimana maksudnya gitu ya? Ternyata maksud dia ini, yang memantul bukan huruf shad, tapi huruf dal, karena namanya mengandung huruf dal. Begitu. Qaf. Qaf. Silakan. Ya. Nun. Silakan. Ya. Kemudian yang terdiri atas 2 huruf. Toha. Silakan. Dua-duanya 2 harokat. Tosin. Yasin. Hamim. Baik, yang 3 huruf. Di sini maksudnya enggak benar-benar ya. Ini buat pemula sebenarnya untuk menunjukkan bahwa di sana ada ikhfa. Tapi jangan Kita sudah bahas ikhfanya, dia ikhfa pertengahan ya. Nanti kalau pas nyampe situ. Alif lam mim. Silakan. Alif lam ra. Di sini ada tosin mim, maka di sini diidghamkan, ya. Diidghamkan, nun ketemu mim, sin kan nun ujungnya, mim awalnya mim, maka diidghamkan, nun bertemunya diidghamkan. Bagaimana cara bacanya begini? Sin mim. Tosin mim. Silakan. Nah, yang sini bagaimana? Ya diikhfakan, nun ketemu sin, nun ketemu qaf. Ikhfa'nya disesuaikan seperti yang telah kita pelajari. Ainnya boleh 4, boleh 6. Kita amalkan yang 4 saja supaya tidak terlalu panjang. Ain, sin, qaf. Silakan. Belum 6. Ain, sin, qaf. Ya, silakan. Iya. Yang 4 huruf. Alif lam mim shad.
Ya. Alif Lam Mim Ra. Ya. Kemudian yang 5 huruf. Yang 5 huruf hanya ada satu saja, kaf ha ya ain shad. Kita pakai ain yang 4 saja supaya nggak terlalu panjang. Ha ya-nya 22 ya. 22. Jadi 6 22 4 6. 6 22 4 6. Dan ini nggak benar-benar eng ya, karena ketemu shad. Jadi ain, bukan ain sebenarnya. Ini hanya mempermudah saja, maksudnya ikhfa. Kaf ha ya ain shad. Silakan. Tahan, ikhfanya ain. Tahan. Kaf ha ya ain shad. Silakan. Iya, alhamdulillah. Kesimpulan bab mad dari awal sampai akhir, mad itu ada asli ada far'i. Asli yang ternilai tabi'i, kemudian yang far'i ada yang lazim, ada yang wajib, ada yang jaiz. Yang dihukumi tabi'i adalah termasuk juga badal iwad silah sughra. Ini badal di riwayat kita tabi'i ya, karena selalu 2 harokat. Dia aslinya mad far'i. Dia aslinya di sini, aslinya nih di jaiz, aslinya. Tapi karena dia selalu dibaca 2 harakat, maka termasuk juga tabi'i. Kemudian yang lazim ada kilmi, ada harfi mukhaffaf mutsaqqal. Yang wajib hanya ada 1. Mad yang hukumnya wajib hanya 1. Mad apa? Muttasil. Mad yang hukumnya jaiz paling banyak. Ada munfasil, ada silah kubra, ada arid li sukun, ada lin, ada juga termasuk badal dan juga mad ta'zim dan mad tabri'ah. Itu hukumnya jaiz yang paling banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai berarti untuk tema Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran, dan kita hanya tinggal masuk ke bab khatimah. Ada tanyakan bab mad? Dipersilakan apabila ada yang bertanya. Apakah ada yang tanyakan? Bab-bab yang tanya? Sudah, kita habis saja di khotimah sekarang ya. Khotimah, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jamzuri? Beliau mengatakan, wa tamma dzan-nadhmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Wa tamma, dan telah sempurna. Tamma yatimmu. Tammat, ya kalau film. Atau kalau misalnya nazam, tammat. Tammat itu maksudnya telah sempurna. Tamma, tammat. Dzan nadhmu, dza itu maksudnya adalah hadza. Dza di sini artinya hadza. Maksudnya telah tamat nazam ini. Aslinya sebetulnya dza. Jadi ini dalam bahasa Arab aslinya itu cuma dza. Ha itu tambahan. Jadi aslinya hanya dza saja.
Dan nadmu nazm ini bihamdillahi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ala tamamihi atas terselesaikannya bila tanahi dengan pujian yang tiada batas. Jadi sebagaimana beliau mengawali syair dengan basmalah, hamdalah dan salawat, maka demikian pula beliau mengakhiri nazm ini. Tsumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Jadi beliau menutupnya juga dengan salawat dan salam selalu atas khitamil anbiya. Maksudnya khitam di sini adalah penutup, bukan khitam stempel ya. Karena kadang-kadang ada yang mengartikan stempelnya para nabi, orang-orang Ahmadiyah biasanya. Di sini Ahmada maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana dalil yang menunjukkan bahwa Nabi adalah khatam, bahwa Nabi adalah penutup para nabi, maka di sini walakir rasulullahi wa khataman nabiyyin, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu adalah khatamnya para nabi. Maksudnya khatam di sini adalah penutup, bukan stempel. Orang Ahmadiyah menafsirkan stempel. Supaya apa? Supaya mereka berkeyakinan ada nabi selain Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad namanya. Wal a'yadu billah. Kemudian nama Ahmad di sini bukan Mirza Ghulam Ahmad, tapi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa Ahmad? Karena memang nama lain. Nama lain beliau itu adalah Ahmad. Ya. Nama lain beliau adalah Ahmad. Ini masih yang khataman nabiyyin. Misal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ya. Dan memberikan kabar gembira datangnya seorang rasul setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad. Kemudian juga dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammilan nafsahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan nama-nama beliau. Apa itu namanya? Ternyata beliau mengatakan apa? Saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Muqaffi, Al-Hashir, kemudian Nabiyyu wa Nabiyyu At-Taubah wa Nabiyyu Rahmah. Ini enggak ada wawnya harusnya. Wa Nabiyyu Taubah. Oh, yang ini dihapus. Wa Nabiyyu Taubah wa Nabiyyu Rahmah. Jadi beliau disebut Muhammad, disebut Ahmad, disebut Muqaffi, disebut Hashir, disebut Nabiyyu Taubah, disebut Nabiyyu Rahmah. Itu nama-nama beliau. Wawnya dihapus ya. Bukan wa Nabiyyu wa Taubah, tapi wa Nabiyyu Taubah. Al-Imam Al-Jamzuri melanjutkan wal ali was sahbi wa kulli tabi. Ini sudah dijelaskan apa makna keluarga Nabi, apa makna sahabat. Nah, kalau sahabat itu artinya apa? Apa yang disebut sahabat Nabi? Orang Islam yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman juga. Wa kulli tabi, dan orang-orang yang mengikutinya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa kulli qari'i, dan para pembaca Al-Qur'an. Wa kulli sami'i, dan juga orang-orang yang selalu menyimak Al-Qur'an. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi an-nazim dan juga kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di akhir baitnya beliau mengatakan abyatuha naddun badali dhinnuha tarikhuha busyra liman yubtinuha. Jumlah bait-baitnya terkumpul pada nadun bada. Dan tahun disusunnya bait ini terkumpul pada lafaz busyra liman yubtinuha. Maksudnya apa sih? Jadi beliau ini menggunakan yang disebut huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah itu disusun berdasarkan nilai. Disusun berdasarkan nilai. Ini nilainya. Abjad hawaz hutti kalamun sa'fas qurashat sakhadun badab. Ada susunan yang kedua, versi wilayah barat. Barat itu maksudnya Maroko. Timur itu maksudnya adalah, kalau barat itu Maroko, kalau timur maksudnya adalah Jazirah. Jazirah Arab. Jadi batasnya Mesir. Sebelah timur Mesir ya, itu adalah timur disebutnya. Kemudian kalau sebelah baratnya maka disebut wilayah barat. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan sebelah timur itu Arab, ke sana itu timur. Kayak misalnya wilayah Irak, Iran itu sebutnya wilayah timur. Ini versi orang Arab ya. Kalau di Indonesia timur itu ya kita.
barat itu Eropa. Kalau di Arab enggak. Yang disebut timur itu apa? Irak, Iran. Yang disebut barat itu yang sebelah baratnya Mesir. Pokoknya dari Mesir ke sana disebut barat. Maka paling barat itu Maroko. Maksudnya apa ini? Jadi ada huruf yang disebut huruf abjad. Dia disusun berdasarkan nilai. Nilai kayak gimana? Hamzah atau alif nilainya 1. Ba nilainya 2. Jim nilainya 3, begitu seterusnya. Sehingga orang-orang Arab zaman dulu ketika belum mengenal angka, mereka menggunakan huruf ini untuk menulis angka. Misalnya kita pengen menuliskan angka 120, cukup katakan qaf, kaf. Qoka. Atau qaf ditambah ya-nya 2, boleh. Yang penting dijumlahin 120. Maka tadi disampaikan, tadi disampaikan jumlah baitnya adalah nadun bada. Hurufnya apa saja nadun bada? Nun, dal, ba, dal, alif. Ini tasydid kehitung nggak? Enggak, hanya rosemnya saja. Jadi tasydid nggak dihitung 2 ya. Rosemnya nun 1, dal 1, ba 1, dal 1, alif atau hamzah 1. Dihitung. Alif 1, dal 4, ba 2, dal 4, nun 50. Jumlahnya berarti 61 bait. Jadi jumlah bait-bait syair Tuhfatul Atfal adalah 61 bait yang disusun dengan bahar rojaz. Rumusnya mustaf'ilun 6 kali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Beliau melanjutkan bahwa tahun ditulisnya nazam ini adalah busyra liman yuqinuha. Kita hitung. Busyra ya ra shin ba, ya ra shin ba. Di situ 502 atau 512? Betul 512 ya. Baik. Sebelumnya soalnya saya nulis 502, keliru. Kemudian liman, lam, mim, nun. Kemudian yutqinuha, ya, ta, qaf, nun, ha, alif. 512 ditambah 120 ditambah 566 totalnya 1198. Jadi tahun ditulisnya Matn Tuhfatul Atfal adalah tahun 1198 Hijriah. Demikianlah akhir dari Manzumat Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala, belum diubah fontnya, merahmati dan meridhai an-nadhim dan kita sekalian serta menjadikan kita termasuk ke dalam ahlul Quran. Dan kelak Al-Quran hadir sebagai hujjah dan syafaat bagi kita di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Catatan tambahan tadi yang belum terbahas itu adalah ini. Pada beberapa naskah bait terakhir diletakkan ke bait 59. Jadi ada yang nyusunnya itu wa tamma dzannadhu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Abyatuha nadun badalizinuha tarihuha busyra libatuniha. Baru kemudian bait berikutnya dilanjutkan. Namun, kebanyakan para peneliti menguatkan pendapat bahwa bait tersebut memang bait terakhir. Begitu. Tahu dari mana? Tahu dari tulisannya Imam Al-Jamzuri sendiri ketika beliau menulis kitab Fathul Aqfal, penjelasan Tuhfatul Atfal. Bait ini dijelaskan di bagian paling akhir. Makanya kebanyakan peneliti mengatakan ini adalah bait terakhir. Jadi, jangan dibalik ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai. Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Ada tanyakan? Dipersilakan. Tadi sudah diskusikan belum? Jadi gimana? Kesepakatannya gimana untuk besok? Gak ada. Sepakat. Gimana? Ustazah? Oh masih di luar, belum hadir. Jadi gimana? Belum ada kepastian? Yang siap setoran siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah nggak akan loading lama-lama ya. Baik, 5. Mungkin sama Ustaz Liana ya? 6. Baik. Saya tanya dari yang 6 orang ini, siap ujian tulis nggak setelah setoran matan? Kok waduh gimana sih? Nggak gimana-gimana.
Ya kalau sudah setoran, makanya saya serahkan. Siap nggak? Kalau nggak siap sekarang, nanti kapan-kapan boleh ya boleh. Entah itu kapan ya pokoknya bebas. Saya tidak pernah memberikan batasan waktu. Setorannya kapan start paling lambat? Ya paling lambat adalah sebelum ajal saya berakhir. Seperti itu, bebas. Yang online pun sama, yang program-program online sama. Suka ada yang nanya, Ustaz, ujian kapan ya? Ujiannya ditetapkan, misalnya bulan ini. Terus yang nggak sempat gimana? Ya nanti aja kalau ada ujian lagi bisa ikut. Biasanya begitu. Ya. Jadi saya nggak pernah memberikan batasan. Begitu. Kalau nggak bisa sekarang berarti nanti kalau ada ujian lagi boleh ikut. Kalau setorannya nggak sempat sekarang bagaimana? Ya nanti kalau udah sempat setoran. Boleh kalau mau nelfon. Boleh via telepon. Tapi jujur ya, via telepon jangan sambil nelfon sambil lihat. Begitu, ya. Baik. Ada yang tanyakan sampai di sini? Nggak ada? Selesai? Tidak tanyakan? Baik ya. Nanti saya tunggu kepastiannya ya. Kalau misalnya mau ujian berarti kan saya siapkan soalnya buat 6 orang berarti kan. Yang lainnya gimana? Yang lainnya bebas mau ngapain aja terserah. Mau ikut ujian juga boleh ya, boleh-boleh aja. Tapi penilaiannya tidak masuk berarti kan. Begitu ya. Kalau misalnya mau ujian, kalau misalnya enggak berarti kita manfaatkan waktunya untuk membahas beberapa materi yang juga penting untuk dibahas begitu. Jadi silakan mau pilih yang mana. Begitu. Ya. Jadi saya tunggu jawabannya sampai maghrib ya. Nanti kan ada waktu buat talaqi ya. Bersama para mentor saya tunggu jawabannya kasih aja ke para mentor ya. Nanti supaya mereka menyampaikan pada saya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ujian, ya udah saya langsung siapkan soal-soalnya. Kalau misalnya enggak berarti saya siapkan materinya. Begitu ya. Dipahami? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa'tahi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.